Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus di poin 6, bagian D pada pengumuman ini. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Anda bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pemerintah. Suatu hari Anda menyadari bahwa terdapat kesalahan dalam laporan keuangan yang secara tidak sengaja mencatat anggaran lembur lebih tinggi untuk Anda, sehingga Anda akan menerima tunjangan lebih besar dari seharusnya. Apa tindakan Anda dalam situasi ini? A. Saya akan memperbaiki kesalahan tersebut sendiri dan memastikan laporan itu akurat tanpa melaporkan kepada atasan. B. Saya akan melaporkan kesalahan itu kepada atasan dan memperbaiki laporan keuangan sebelum menerima tunjangan tersebut. C. Saya akan menerima tunjangan yang lebih besar karena kesalahan itu kecil dan sulit terdeteksi. D. Saya akan menunggu sampai atasan menanyakan laporan tersebut, baru kemudian memperbaikinya agar tidak mengganggu proses berjalan. E. Saya akan mempertahankan laporan tersebut, lalu mendonasikan kelebihan tunjangan kepada rumah amal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Saya akan melaporkan kesalahan itu kepada atasan dan memperbaiki laporan keuangan sebelum menerima tunjangan tersebut. Karena, melaporkan kesalahan dan memperbaiki data menunjukkan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan. Tindakan ini melindungi lembaga dari potensi kerugian audit atau administrasi serta mempertahankan kepercayaan publik. Selain itu, pilihan ini menggambarkan integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik yang etis sesuai nilai SKNI. Pilihan lain justru berisiko merusak reputasi instansi. Misalnya, menerima tunjangan lebih tanpa koreksi atau menunda laporan melanggar nilai kejujuran dan keadilan. Dengan melaporkan kesalahan, Anda menegakkan kredibilitas organisasi dan mempraktikkan etika kerja pegawai negeri yang profesional. Soal nomor 2. Anda baru bergabung sebagai pegawai PPPK di sebuah instansi pemerintah. Setelah 1 bulan bekerja, atasan meminta Anda lembur di akhir pekan untuk menyelesaikan proyek penting tepat waktu. Padahal Anda sudah merencanakan acara keluarga di hari itu. Bagaimana sikap Anda terhadap permintaan atasan tersebut? A. Saya menolak lembur karena mengutamakan waktu dengan keluarga, dan saya percaya pekerjaan dapat diatur ulang. B. Saya meminta rekan kerja menanggung sebagian tugas lembur, agar saya bisa tetap dengan keluarga. C. Saya menerima permintaan lembur, mengorbankan waktu bersama keluarga untuk memastikan proyek selesai sesuai komitmen. D. Saya mencoba menyelesaikan tugas tambahan dengan bekerja lebih awal di hari biasa, sehingga tidak perlu lembur. E. Saya menangani sebagian tugas lembur saat ini dan mendelegasikan sebagian tugas lain kepada rekan agar seimbang dengan komitmen keluarga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Saya menerima permintaan lembur, mengorbankan waktu bersama keluarga untuk memastikan proyek selesai sesuai komitmen. Karena, menerima permintaan lembur menunjukkan komitmen tinggi terhadap pekerjaan dan tanggung jawab tim. Sikap ini mencerminkan dedikasi dan etos kerja profesional yang kuat, karena Anda menempatkan tujuan instansi sebagai prioritas sambil tetap menjaga komunikasi dengan keluarga. Tindakan ini sesuai etika kerja pemerintah yang menekankan pelayanan publik tanpa pamrih. Pilihan lain kurang mendemonstrasikan semangat komitmen penuh atau justru mengalihkan tanggung jawab kepada rekan, sehingga tidak mencerminkan loyalitas kepada tugas. Dengan bekerja lembur, Anda menepati janji bekerja dan menghargai kepentingan kolektif instansi, menampilkan integritas pegawai. Soal nomor 3. Anda baru ditunjuk sebagai manajer proyek di sebuah instansi pemerintah. 2 anggota tim Anda mengeluh bahwa beban kerja tidak terbagi secara adil. 1 anggota selalu mendapatkan tugas berat, sementara anggota lainnya mendapatkan tugas ringan. Bagaimana Anda menanggapi keluhan ini dalam rangka menjaga keadilan di tim? A. Saya segera mengkaji ulang pembagian tugas dan menyesuaikan beban kerja agar lebih merata antara semua anggota tim. B. Saya menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan berbeda, sehingga pembagian tugas seperti itu sebenarnya adil. C. Saya menyarankan agar rekan yang mendapatkan tugas berat bertukar tugas dengan rekan yang mendapatkan tugas lebih ringan. D. Saya mengabaikan keluhan tersebut karena percaya setiap anggota sudah profesional dan mampu menangani beban kerjanya. E. Saya memberikan penghargaan khusus kepada anggota yang mendapatkan tugas berat sebagai kompensasi atas kerja kerasnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Saya segera mengkaji ulang pembagian tugas dan menyesuaikan beban kerja agar lebih merata antara semua anggota tim. Karena, opsi ini menunjukkan keadilan dengan meninjau pembagian tugas sehingga semua anggota mendapat porsi kerja yang seimbang.
Upaya meninjau dan menyesuaikan beban kerja mencerminkan kepedulian terhadap prinsip keadilan dan integritas dalam tim. Langkah ini memupuk kepercayaan kolega dan menjaga semangat kerja kolektif secara objektif. Opsi lain cenderung mengabaikan masalah, seperti D, atau memberikan perlakuan berbeda tanpa solusi konkret. Dengan menyeimbangkan tugas, Anda menegakkan standar keadilan internal, menjaga moral tim, dan mencerminkan kepemimpinan yang adil sesuai nilai profesional pemerintahan. Soal nomor 4. Anda bekerja di instansi publik dan mendapatkan tawaran dari seorang rekan lama untuk membantu mendapatkan suatu kontrak proyek menggunakan koneksi pribadi. Meskipun hal tersebut jelas melanggar prosedur resmi. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Saya menolak tawaran rekan tersebut karena melanggar prosedur dan tetap menyelesaikan tender secara jalur resmi. B. Saya menerima tawaran tersebut asalkan proyek berhasil, karena hasil dianggap lebih penting daripada prosedur. C. Saya menolak tawaran tersebut dan melaporkan hal ini kepada atasan agar proses pengadaan tetap transparan. D. Saya mempertimbangkan tawaran tersebut sambil berkonsultasi dengan tim untuk mencari solusi yang sesuai aturan. E. Saya menawar kompensasi dengan rekan tersebut agar prosedur tetap diikuti meski ada kelonggaran tertentu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Saya menolak tawaran tersebut dan melaporkan hal ini kepada atasan agar proses pengadaan tetap transparan. Karena opsi C menunjukkan integritas tinggi dengan menolak intervensi yang melanggar dan melapor kepada pihak berwenang. Tindakan ini sejalan dengan etika profesional dan kepatuhan aturan instansi, memastikan proses tetap adil dan akuntabel. Keputusan ini melindungi kredibilitas institusi dan mematuhi regulasi Menpan RB mengenai anti korupsi. Opsi lain cenderung melanggar prosedur atau menoleransi nepotisme, yang tidak mencerminkan integritas yang diharapkan. Dengan melapor, Anda mendukung budaya transparansi dan mematuhi standar etik pegawai PPPK sesuai SKNI. Soal nomor 5. Anda ditugaskan menandatangani kontrak penting tanpa waktu cukup untuk memeriksa detailnya, atas instruksi atasan yang mendesak. Padahal menurut prosedur, Anda harus meneliti seluruh isi kontrak sebelum menandatangani. Apa tindakan Anda agar tetap patuh pada regulasi instansi? A. Saya akan menolak menandatangani kontrak hingga dokumen tersebut diperiksa secara saksama sesuai prosedur. B. Saya menandatangani kontrak terlebih dahulu karena menghormati arahan atasan, lalu berjanji memeriksanya di kemudian hari. C. Saya menandatangani kontrak sekarang dan kemudian memeriksa rincian kontraknya setelahnya secara rahasia. D. Saya meminta tambahan waktu agar bisa meneliti dulu atau meminta bantuan rekan untuk memastikan kepatuhan sebelum menandatangani. E. Saya melaporkan instruksi atasan tersebut kepada bagian hukum internal tanpa menandatangani kontrak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Saya akan menolak menandatangani kontrak hingga dokumen tersebut diperiksa secara saksama sesuai prosedur. Karena opsi A mencerminkan kepatuhan penuh terhadap peraturan dengan tidak menandatangani dokumen sebelum memeriksanya dengan cermat. Sikap ini menunjukkan integritas kerja dan tanggung jawab administratif yang tinggi. Tindakan ini meminimalkan risiko kesalahan prosedural yang dapat membawa konsekuensi hukum bagi instansi. Pilihan lain menandatangani terburu-buru atau menunda validasi dapat menyebabkan pelanggaran kebijakan dan kerugian organisasi. Dengan menegakkan prosedur, Anda membuktikan tanggung jawab dan kehati-hatian sesuai SKNI, memperlihatkan nilai kepatuhan dan profesionalisme dalam pekerjaan. Soal nomor 6. Anda bekerja sebagai pegawai negeri dan menemukan seorang rekan melakukan manipulasi data agar mendapat tunjangan lebih besar, padahal hal tersebut jelas melanggar ketentuan. Bagaimana Anda merespons temuan ini? A. Saya menegur rekan tersebut secara pribadi dan mengingatkan bahwa tindakan itu salah. B. Saya mengabaikannya karena khawatir hubungan pertemanan menjadi rusak. C. Saya ikut membantu memperbaiki data agar lebih meyakinkan bagi rekan saya. D. Saya berdiskusi dengan rekan tersebut, lalu bersama-sama memperbaiki laporan data agar sesuai aturan. E. Saya segera melaporkan temuan ini kepada atasan agar tindakan korektif diambil. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Saya segera melaporkan temuan ini kepada atasan agar tindakan korektif diambil. Karena melaporkan penyalahgunaan data menunjukkan integritas dan menegakkan kejujuran. Langkah ini memastikan instansi tidak dirugikan serta menjaga kepatuhan aturan yang berlaku. Pilihan ini menggambarkan keberanian dan tanggung jawab profesional sesuai nilai etika dan SKNI. Opsi lain justru menunda penanganan masalah atau bahkan berkompromi dengan pelanggaran yang melanggar nilai kejujuran. Dengan melapor, Anda mengambil sikap tegas melawan kecurangan, sehingga melindungi organisasi dan mencontohkan akhlak baik pegawai publik. Soal nomor 7. Anda menjadi pemimpin tim dalam sebuah proyek kebijakan publik. Tekanan deadline dan perbedaan pendapat membuat beberapa anggota tim ragu dengan komitmen awal mereka dan motivasi menurun.
Bagaimana Anda memastikan komitmen tim tetap kuat dalam situasi tersebut? A. Saya menegaskan kembali tujuan bersama dan memberikan motivasi agar semua anggota memahami pentingnya tanggung jawab proyek. B. Saya meminta tim bekerja lebih keras meski kondisinya sulit tanpa mengubah strategi. C. Saya melakukan evaluasi strategi proyek dan memberikan penghargaan agar tim terpacu menjaga komitmen. D. Saya memberi teguran keras kepada anggota yang mengeluh agar mereka lebih disiplin. E. Saya mengurangi target proyek agar beban tim ringan dan komitmen tetap terjaga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Saya menegaskan kembali tujuan bersama dan memberikan motivasi agar semua anggota memahami pentingnya tanggung jawab proyek. Karena, opsi A menunjukkan cara efektif memotivasi tim dengan menegaskan visi dan misi bersama sehingga semua anggota mengerti tanggung jawabnya. Pendekatan ini menumbuhkan semangat komitmen, kolaborasi, dan rasa memiliki atas proyek. Langkah ini sesuai prinsip kepemimpinan etis, menginspirasi tim dan mempertahankan dedikasi walau ada tekanan. Opsi lain cenderung memaksakan tanpa pemahaman, seperti B atau D, atau sekadar memberikan hadiah tanpa memastikan tujuan bersama. C. Dengan menekankan tujuan bersama, Anda membangun loyalitas dan fokus tim, serta mempraktikkan nilai kepemimpinan profesional dalam pemerintahan. Soal nomor 8. Anda menjadi panitia seleksi beasiswa dari instansi pemerintah. Terdapat 2 calon penerima yang berprestasi sama baiknya dan sama-sama berhak, tetapi hanya ada 1 beasiswa. Bagaimana Anda menentukan penerima beasiswa secara adil? A. Saya mengundi antara keduanya secara terbuka agar pemilihan dianggap adil. B. Saya memilih berdasarkan senioritas atau lama bekerja di instansi. C. Saya meminta keduanya mempresentasikan motivasi mereka, lalu menilai secara rasional. D. Saya berusaha menambah dana agar kedua calon bisa mendapatkan beasiswa. E. Saya membuat kriteria objektif dan transparan untuk memilih orang yang paling sesuai dengan tujuan beasiswa. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Saya membuat kriteria objektif dan transparan untuk memilih orang yang paling sesuai dengan tujuan beasiswa. Karena, menetapkan kriteria objektif memastikan proses seleksi adil dan transparan. Hal ini sesuai prinsip keadilan, karena calon dipilih berdasarkan pertimbangan rasional terkait tujuan beasiswa, bukan faktor subjektif. Kriteria yang jelas menjaga kualitas penilaian tetap tinggi dan tidak bias. Soal nomor 9. Anda menangani informasi sensitif di kantor pemerintah. Seorang rekan lama memohon Anda membocorkan data internal demi keuntungan pribadinya. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya menolak permintaan tersebut tapi tidak melaporkan karena menghormati pertemanan. B. Saya memberikan sebagian informasi ringan sebagai kompromi agar rekan saya puas, namun tetap menjaga kerahasiaan utama. C. Saya menjelaskan konsekuensi hukum kepada rekan tersebut sehingga ia membatalkan rencananya. D. Saya menolak permintaan tersebut dan melaporkannya kepada atasan. E. Saya menerima permintaan rekan tersebut asalkan ia berbagi keuntungan dengan saya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Saya menolak permintaan tersebut dan melaporkannya kepada atasan. Karena, opsi D menunjukkan etika profesional dan akuntabilitas tinggi dengan menolak dan melapor. Tindakan ini melindungi kerahasiaan data instansi serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan masalah hukum. Pilihan lain mengabaikan pelanggaran atau malah berkompromi, yang melanggar norma keamanan data. Keputusan mencerminkan integritas pribadi dan organisasi sesuai pedoman SKNI dan Menpan RB. Dengan melaporkan, Anda menjalankan tugas publik secara jujur, menjaga reputasi instansi, dan mematuhi prosedur keamanan informasi yang ditetapkan. Soal nomor 10. Atasan Anda memerintahkan penggunaan software bajakan di kantor demi efisiensi anggaran, padahal instansi diwajibkan mematuhi aturan penggunaan lisensi resmi. Apa yang Anda lakukan? A. Saya menolak perintah tersebut dan melaporkan instruksi ilegal itu ke atasan yang lebih tinggi agar tetap mematuhi hukum. B. Saya mengikuti perintah menggunakan software bajakan sementara sambil mencari solusi lisensi resmi. C. Saya menggunakan software bajakan karena efisiensi, lalu membicarakan legalisasinya setelah proyek selesai. D. Saya menjelaskan risiko hukum menggunakan software bajakan dan mengusulkan software gratis legal sebagai alternatif. E. Saya bekerja sama dengan rekan lain mencari cara menyikapi perintah tersebut agar tidak melanggar aturan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Saya menolak perintah tersebut dan melaporkan instruksi ilegal itu ke atasan yang lebih tinggi agar tetap mematuhi hukum. Karena, opsi A mengikuti prinsip kepatuhan hukum dengan menolak tindakan ilegal dan melaporkannya.
Langkah ini menjaga integritas instansi dari risiko pelanggaran hak cipta dan masalah hukum. Tindakan ini sesuai SKNI dan peraturan Menpan RB, memastikan semua prosedur dijalankan sesuai aturan. Opsi lain menempatkan instansi dalam bahaya, menggunakan software bajakan melanggar hukum, sementara mencari jalan tengah tetap berisiko. Dengan pilihan A, Anda melindungi reputasi lembaga dan mematuhi prinsip layanan publik bersih, menunjukkan disiplin serta integritas dalam bekerja. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.